Ah iya, sama Queen PPKMB-nya kalian sebelumnya udah pernah kenal nggak sih? Sebelumnya belum pernah kenal lagi. Oh, belum pernah kenal lagi? Berarti baru tahu pas kalian dinobatkan? Iya. Sekarang udah kenal. Udah kenal dong ya. Deket nggak? Dikasih jadi teman biasa. Oh, teman biasa. Oke. Sama maba lah. Oke. Dwiva Studio, create your creation. Halo Sobat Diva, apa kabar? Kali ini balik lagi di podcast Diva Studio bersama saya Syafira. Dan kali ini kita bakal berbincang-bincang dengan salah satu bintang tamu kita, yaitu Muhammad Arik. Hai, Sobat Diva. Muhammad Arik ini adalah King dari PPKMB 2022 Akfar Dwi Pharma. Dan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang King kita kali ini, silahkan Arik perkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat Diva. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik, asal dari Pekanbaru dan asal sekolah SMA PGRI Pekanbaru. Dan dari Pekanbaru berarti ya, Iya. jauh ya berarti. Arik ini kalau boleh tahu angkatan berapa, Arik? angkatan 2020. Angkatan 2020. Oh, oke. Berarti seangkatan sama pres kita berarti ya, presiden kita. Bisa jadi. Untuk Arik ini kenapa kok tiba-tiba bisa milih masuk ke Akfar Dwi Pharma? Karena ingin mendalami juga ilmu soal farmasi, soal kimia, soal pengetahuan kesehatan lah. Dulu emang SMA jurusannya apa? Jurusan IPS. IPS. Terus kenapa kok tiba-tiba pingin masuk ke bidang kesehatan gitu? Karena berminat aja, ingin mendalami suatu pengetahuan tentang kesehatan gitu ya, tentang obat-obat pasti cukup menjadi hal yang menarik bagi kita ya, tantangan juga buat kita ya. Selama di sini kan kemarin jadi King di PPKMB Akfar nih. Menurut Arik apa sih yang membuat Arik bisa menjadi King tahun ini gitu? Ada nggak sih kayak expect gitu, kayak aku ya udah expect duluan bakal jadi King gitu? Sebelumnya nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Mendadak dapat gitu penghargaan gitu kan dari King. Berarti kayak nggak ada firasat sebelumnya, belum ada berarti ya? Belum ada. Terus juga selama PPKMB ini apa aja masalah atau misalkan kayak kesan-kesan selama di PPKMB ini, masalah-masalah yang dihadapi dengan senior, dengan maba-maba yang lain gitu? Kalau masalah sih pengontrolan teman-teman maba yang lain-lain, cuman itu masih ada yang tidak sejalan lah. Iya, namanya juga kita kan rame-rame, terus juga dari berbagai daerah, pastilah yang namanya per kepala ada pendapat masing-masing kan. Jadi untuk menyatukan pendapat kan pasti susah ya. Terus selama PPKMB ini kesan-kesan terhadap panitia, terhadap jalannya acara gimana nih, Rik? Kakak jadi kepo nih, soalnya kan kakak juga bagian dari panitia nih gitu. Kalau kesan dan pesan singkat saja sih. Semoga baiklah ke depannya lagi, itu aja. Itu pesan ya. Iya. Kesannya gimana kesannya? Kalau kesan sih Cerita aja, nggak apa-apa, cerita aja. Kan sebagai dari awal gimana nih gitu. Awal-awalnya gimana sih perasaan Arik selama PPKMB ini gitu? kesannya senang bahagia, itu aja lah. Ngalah, bohong banget. Serius itu aja. Nggak apa-apa, jujur-jujur aja kita jujur-jujur aja gitu. Itu emang udah paling jujur. Pasti ada kayak kesal gitu. Kalau kesal kan. sih, kesal cuman bukan kesal sama panitia atau apa. Kesannya paling mungkin ada permasalahan konflik sedikit, cuman itu aja lah. Ya. Kalau menurut Arik, ospek tahun ini lancar nggak? Kalau ospek tahun ini lancar lah kayaknya. Seru kan? Seru. Alhamdulillah kalau gitu. Terus satu lagi kan kita baru memakai konsep panggilan Uni Uda kan? Iya. Di tahun ini. Sebelumnya kan belum pernah nih, apalagi Arik kan dari Pekanbaru. Emang asli Minang, Rik? Asli Minang. Oh, asli Minang, berarti nggak salah ya. Gimana tuh pas awal-awal disuruh manggil Uda Uni kayak gitu tuh? Kayak gimana sih? Pasti nggak kebiasa kan? Itu kalau menurut saya tuh udah biasa. Udah biasa kayak gitu. Iya. Kalau kakak pribadi nggak biasa sih sebenarnya manggil-manggil Uda Uni gitu. Apalagi tau kan pas awal-awal kan masih sering nyebut diri sendiri tuh kak gitu kan, Iya. kakak gitu. Ya tapi ya ini kita kan meminangkan Akfar gitu ya. Terus
kalau masalah sama teman-teman sebelumnya gitu, kayak yang dari dengar nih katanya selama PPKMB ini kalau misalkan ada tugas gitu Arik bantu-bantu buat apa namanya mencukupi PR teman-temannya ya. Iya. Ya kalau itu tuh udah hal biasa lah. Udah hal biasa nggak tuh? Jadi orang baik ya bang ya. Terus gimana respon dari teman-temannya? Saya kan ya kita paham lah pribadi orang kan beda-beda gitu. Ya tanggapan teman-teman pun alhamdulillah pada senang, semuanya pada suka lah. Tapi ya yang namanya ospek pasti bakal ada yang namanya masalah tiap harinya kan ya. Yeah. Terus tapi gini, Uni tuh nggak apa ya, Arik nggak terlalu menonjolkan diri dari awal gitu loh, ya kan? Kenapa tuh? Karena gini, saya pun ingin melihat bahwa teman-teman yang lain bisa nggak untuk mengontrol teman-teman yang lain, untuk mengajak teman-teman yang lain untuk saling kompak, bisa bekerja sama lah. Saya pengen tahu itu aja dulu. Berarti masih kayak mantau atau masih kayak mencoba adaptasi ya sama lingkungan baru gitu kan? Terus kalau untuk kakak tingkat senior gitu, ada nggak sih yang udah memiliki kesan gitu? Maksudnya kayak gimana ya? Ada kesan banget itu kakak itu berkesan banget gitu loh buat Arik gitu. Nah, ada nggak? Kayaknya sih. Ada dong, masa ya nggak ada? Jadi kesan-kesannya, jadi bingung kesannya. Enggak, maksudnya ada nggak sih senior favorit gitu lah? Kalau senior favorit ya ibaratnya kayak udah Fadel, kayak Uni. Bohong. Nggak percaya ya. Berarti Bang Fadel sama Uni. Ya berarti Uni. Terus ada lagi nggak? Nggak, itu aja. Yang bener. Sama udah Alfi. Bang Alfi. Kenapa tuh? Karena cara dia mendidik, cara mengatur temperamental itu sangat baik. Oh gitu. Saya sama udah Alfi dulu. Saya dah. Oke. Terus kalau untuk dosen-dosen sebelumnya memang udah ada nggak yang kayak udah kenal sama dosen ini terus kayak asik nih dosennya gitu? Kalau dosen sih banyak yang asik sih. Nggak ada yang nggak asik, namanya kalau dosen asik semua. Maksudnya yang dari awal PPKMB kan kalian juga udah ada tuh kayak minta kenalan dosen, perkenalkan diri sama dosen gitu. Yang paling favorit deh di Arik siapa kalau dosen? Kalau dosen yang favorit sama aja sih, favorit semua. Satu. Kalau satu yang paling enjoy, paling asik, bisa diajak kompromi, ya Bu Indri. Bu Indri. Saya lagi sama Bu Indri. Saya Bu. Terus berarti kalau untuk masalah PPKMB ini Arik enjoy ya berarti ya? Iya. Nah, ada nggak sih kendala selama ini udah berapa minggu sih kuliah? Udah 3 minggu ya? 2 minggu 3 minggu. Kalau dengan ospek berarti udah sebulan lebih ya? Iya. Selama sebulan lebih ini udah ada nggak sih kayak keluhan? Apalagi kan Arik dari kayak lintas jurusan tibanya ya? Iya. Ada nggak sih kayak rasa beban gitu atau kendala-kendala yang Arik udah rasain sekarang gitu? Kalau beban sih namanya, kalau setiap pelajaran kan namanya butuh pemikiran untuk suatu pelajaran. Kalau dijadikan beban, tidak bakal bisa menjalani ya. Berarti dibawa enjoy aja. Dibawa gitu enjoy ya? aja. Tapi kalau dari Uni jujur, Uni walaupun dari IPA masuk ke farmasi pun juga sebenarnya bukan jadi pilihan pertama. Ini farmasi jadi pilihan pertama atau gimana nih? Ya jadi pilihan pertama sih. Serius? Serius. Kalau ini pribadi dari awal tuh maunya ngambil sastra Inggris, tapi karena belum rezekinya ya udah coba farmasi dan alhamdulillah sih keterima gitu. Jujur Uni juga ngerasa banyak kendala yang Uni rasain gitu karena ini kan bukan pilihan pertama kita, jadi pasti ada rasa gimana sih, berat hati gitu kan. Kalau berat hati sih nggak ada. Berarti alhamdulillah enjoy aja berarti ya. Aja. Ya udah. Pertanyaan Bang Ranu. Itu kalau jadi senior favorit atau apa pilihan, karena dari cara kerjanya cukup baik.
Ketua PKMB nanti marah loh. Kan karena orang yang saya pilih itu kan memang karena saya lihat pribadi cara kerja mereka masing-masing cukup baik, cukup bagus. Selain Uni sama Uda Fadel, ada nggak kayak dari panitia lain, ketua PKMB atau siapa gitu? Itu aja sih. Oke. Masalahnya gimana ya? Kita nggak banyak ngobrol ya di PPKMB ya. Soalnya itu tadi Arik nggak terlalu banyak menonjol di awalnya. Udah mau akhir-akhir baru memperlihatkan diri gitu kan. Boom gitu. Jadi itu mahkota King 2022 PPKMB Akfar ya. Iya benar. Cantik ya. Bisa coba dipakai nggak, Rik? Baik. Asik, ganteng. Asik ya, kan cowok ya, kan cowok gitu. Say hi. Pose dulu ke kamera, mana tahu kan ada yang mau screenshot. Enggak lah. Mana tahu kan. Oke. Buka lagi. Kita mau dibuka juga nggak masalah sih. Oke. Ah iya, sama Queen PPKMB-nya kalian sebelumnya udah pernah kenal nggak sih? Sebelumnya belum pernah kenal lagi. Oh, belum pernah kenal lagi? Belum. Berarti baru tahu pas kalian dinobatkan? Iya. Iya, kirain memang udah kenal dulu sebelumnya. Belum gitu. ada kenal sih. Sekarang udah kenal. Udah kenal dong ya. Deket nggak? Mereka sih jadi teman kayak biasa. Oh, teman biasa. Oke. Sama maba lah. Oke. Berarti untuk sekarang masih dibawa enjoy ya berarti ya. Iya. Udah dari kakak nih mungkin karena suka senior sih nggak apa sih, udah semangat ya Arik ya. Iya nih. Nanti Oni juga bakal berbincang sih sama Queen kita. Jadi terakhir deh untuk pesan untuk apa ya, pesan untuk Akfar Dwi Pharma ke depannya, atau untuk kan pasti panitia ospek bakal ada tiap tahunnya gitu. Nah, pesan-pesan untuk ke depannya gimana gitu. Pesan saya cuma satu aja kok. Tetap semangat dan teruslah giat untuk ke depannya. Jangan grogi, enjoy aja. Itu 2 pesannya namanya. Pesan untuk Diva nih, untuk Diva Studio. Semoga lancar terus dan makin jaya. Amin. Mbak Ranul, kita rekrutnya nih. Langsung direkrut aja deh. Oke, kalau gitu ada nggak nih yang mau ditanya-tanyain atau apa gitu? Kalau ini mungkin cukup dari situ doang sih gitu. Kalau dari sini cukup itu dari situ aja berarti ya. Oke, berarti Sobat Diva, sekian dulu perkenalan kita dengan King 2022 PPKMB Akfar Dwi Pharma. Nah, kita doain aja semoga Arik oke aja di sini ya. Amin. Amin. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe Diva Studio. Oke, teman-teman, dadah.